Maka doa ibu untuk anaknya tak akan tertolak. Itulah yang terjadi pada Denada. Setelah sekian lama berdoa untuk bisa bertemu dan memeluk Ressa Rizky Rosano, putra kandungnya, yang selama 24 tahun dititipkan pada tantenya, akhirnya terjawab. Di penghujung Ramadan kemarin, Dena bertemu dengan Ressa. Pertemuan yang berlangsung penuh haru dan air mata bahagia itu jadi hadiah lebaran terindah bagi Denada dan Ressa. Apalagi Ressa langsung memanggil Dena dengan sebutan ibu seperti keinginan Dena selama ini. Kalau ditanya, aku tentunya ya kepinginnya dipanggil ibu. Tapi kan aku berasa aku nggak adil buat dia kalau ujuk-ujuk setelah sekian tahun gitu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku datang dan aku bilang sama dia, pokoknya panggil aku ibu ya gitu. It's not fair menurut aku. Jadi yang datang duluan itu kan aku sama Ressa sama kakaknya ya. Kemudian nggak lama Dena datang. Jadi begitu Dena datang, dia buka pintu, Ressa ngelihat gitu, terus langsung udah nangis duluan tuh. Dena di pintu tuh udah nangis gitu. Ressa ngelihat terus langsung pelukan langsung, itu udah pecah itu, biar langsung air mata. Wah, dan itu hening semua, cuma air tangisan aja ibu dan anak ini gitu. Jadi udah panggilnya udah ibu, Dena juga manggil dia Nang. Makanya aku bilang ini kabar gembira atau hadiah lah dari Allah buat Denada dan anaknya. Bentakan kecilku, patahkan hatimu. Ya, Risna, manajer Denada yang jadi saksi mata pertemuan Dena dan Ressa, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut sengaja berlangsung tertutup atas permintaan Ressa. Bahkan pengacara Ressa maupun Dena tak dilibatkan sama sekali. Memang itu tertutup ya, tertutup dari media, bahkan tertutup dari pengacara. Dan itu kan emang amanahnya Ressa ya. Alhamdulillah pada saat pertemuan itu memang ada aku, satu orang kakaknya Ressa, sama dia psikolog yang mendampingi kedua belah pihak. Lantas benarkah dalam pertemuan itu Dena meminta Ressa untuk tinggal bersama demi masa depan Ressa? Dan bagaimana reaksi Ressa mendengar permintaan ibu kandungnya itu? Pulang tuh, lagi mau pulang, kita lagi nunggu mobil ya. Ressa tinggal di mana gitu? Aku nanya, di Depok Kak. Oh, terus Dena bilang, iya Mbak, dia ngekos. Kamu ngekos? Katanya Dena. Iya aku ngekos, dia bilang itu. Oh, kamu ngekos? Ressa, kamu mau nggak? Katanya. Tinggal di rumah ibu aja gitu. Ini rumah ya kan. Jadi nanti biar enak ngobrol sama Mbak Risna, mau diskusi apa segala macam, karena banyaknya cita-citanya. Denada menawarkan ke Ressa untuk kayak tinggal di rumah yang ini. Responnya ya alhamdulillah, dibilang. Ya dia senyum, terus dia langsung bilang, "Iya Bu, nanti Ressa pikirin." Lebaran Idul Fitri yang sejatinya jadi momen paling indah berkumpul bersama keluarga di rumah justru jadi nestapa bagi Insanul Fahmi. Idul Fitri kali ini menjadi momen pertama Insan tak memberai kebersamaan bersama istri Wardatina Mawa dan juga anak sematawayangnya. Meski bisa kumpul dengan keluarga besar, namun hilangnya sosok Mawa dan anak justru terasa hampa bagi Insan. Ya kemarin sebenarnya udah ada diagendain mau ketemu, tapi belum direspon lagi sih. Ya agak berbeda, tapi ya jalanin aja lah. Masih banyak hal-hal yang bisa disyukuri. Di tempat terpisah, momen lebaran ini dimanfaatkan betul oleh Mawa yang tengah berada di Jakarta untuk pelesiran bersama sang buah hati ke sebuah tempat taman satwa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bisa melihat berbagai satwa dan menghirup udara segar membuat Mawa bahagia. Begitu enggak? Udah Bir. Kaget. Pengen elus lah. Yeay, Afnan naik kuda sama warnanya kan. Sayangin kudanya. Kudanya Jennifer. Ya udah, sok atuh jalan. Dadah. Bagian nggak apa-apa. Ih, lucu, mau. Ya, hai Zebra. Ampun, lucu banget.
Boleh dipegang, Mas? Takut saya. Insya Allah momen lebaran kali ini spesial lah, walaupun ada yang kurang, tapi ya it's okay, spesial. Sementara itu, Inara Rusli memilih menghabiskan waktu liburan lebaran bersama anak-anak dan keluarga di sebuah hotel berbintang. Kebahagiaan itu semakin terpendar ketika Inara dan anak-anak serta keluarga menikmati kolam renang. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ayo, 1, 2, 3. Aku nggak jatuh. Nih. Lebaran tahun ini menjadi lebaran paling beda dan spesial bagi keluarga Dewi Persik. Pasalnya sang putra Felix Gabriel yang tengah menjalani sekolah akademi militer bisa merayakan lebaran bersama di rumah. Tentu saja momen ini tak disia-siakan oleh wanita yang kerap disapa DP itu untuk membuat hidangan spesial untuk anak sematawayangnya tersebut. Dan menariknya, di momen maaf-maaf itu, sang putra mengajak puluhan teman-temannya sesama taruna untuk berlebaran dengan keluarganya. Tentu saja, kehadiran kawan-kawan geget, biasa Felix Gabriel itu disapa, disambut hangat oleh DP. Onyunya juga bahagia, apalagi ayahnya gitu. Jadi aku sebagai sahabat di sini happy mendapatkan undangan, apalagi kan cuman sekian langkah udah sampai. Ya. Sudah anak yang sudah dewasa, yang tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Humble, selalu sopan sama orang yang lebih tua, menghargai sama orang lain. Itu yang saya sampai saat ini mengagumi dan sayang sama orang. Apapun aku sempetin, karena siapa lagi kalau bukan aku mamanya yang bisa kasih makanan yang enak-enak buat anakku. Tentu saja momen ini benar-benar menjadi hal spesial bagi DP. Tentu saja ada makanan khusus yang dipesan Gabriel untuk menu lebaran tersebut. Lantas, apa makanan favorit Gabriel yang tak boleh tertinggal? Kayak sambal opor, rawon, terus udah gitu rendang, sukanya dia. Terus udah gitu makanan-makanan cakalan yang di sambal lado, makanan-makanan cakalan yang di asam manis. Terus udah gitu ikan-ikanan, nah itu dia senang. Ya aku ya sebagai mama yang selalu sayang sama anakku ya, aku ingin kasih yang terbaik buat anakku. Kan aku baru tahun ini kan, aku bersama tarunaku kan, Jailek. Aku jadi aku udah bilang sama anakku maunya gimana. Anakku bilang kalau mama nggak capek, mama masak. Tapi kalau mama capek nggak usah. Itu pesanan aku. Jadi aku bilang ya udah nanti kita lihat ya kalau misalkan di Jember ternyata banyak yang bisa bantuin mama, kita bisa masak buat semuanya gitu. Karena kalau masakan mama, anakku makannya banyak gitu. Jadi sebisa mungkin aku pingin kasih yang terbaik, kan cuma 2 hari, 3 hari. Habis itu kan dia harus pendidikan lagi gitu. Apa kesukaan Mas Gabriel itu mama selalu kasih gitu. Jadi Mas Gabriel tuh boleh makan di luar, tapi tetap masakan mama itu pasti dia yang aku kangen masakan mama. Karena setiap kali pulang, kamu kangen gak sama mama? Kangen apa? Masakan mama. Allahu Akbar. Allah. Viral di media sosial momen lebaran 2026 keluarga Ayu Ting Ting. Bukan soal urusan busana atau momen mudik atau bagi-bagi THR, keluarga pedangdut asal kota Depok itu jadi sorotan lantaran momen saat sholat Id di sebuah masjid. Dalam sebuah video berdurasi singkat, ada syaf depan pada barisan makmum perempuan yang kosong, namun sudah dipagari menggunakan tali agar makmum perempuan lain tak bisa duduk di situ. Dan yang lebih hebohnya lagi, garis tali itu ditempeli kertas yang bertuliskan keluarga Ayu Ting Ting. Meski sorot kamera mengarah padanya, Ayu dan keluarga seperti tak peduli. Sesampainya di tempat yang sudah disediakan, Ayu dan keluarga beberapa kali bersuah foto bersama-sama sebelum sholat Id. Bak cuek dengan anggapan miring dapat tempat khusus untuk sholat Id, Ayu memilih untuk tak meresponnya.
Ayu tampak santai membagikan momen lebarannya bersama keluarga. Ya biasanya sih nggak pernah ditanggepin. Ya, setiap gerak-gerik Ayu memang selalu menjadi pusat perhatian. Berbuat baik, dihujat, apalagi melakukan hal yang dianggap di luar kebiasaan halayak luas. Ya, itulah Ayu, meski dihujat sana-sini oleh warganet, ia tetap santuy dan sama sekali tak menggubris. Udah sering dilihat orang, tapi alhamdulillah rezeki saya alhamdulillah lancar. Itu berkat memanjakan Allah juga nggak sih? Iya, insya Allah. Biarin aja orang ngomong. Makasih ya.